Baik, eh, bagaimana kita menggambar itu dalam koordinat ya. Jadi secara analitis kita akan menggambar ya. Vektor itu ada bidang, ada ruang ya. Jadi ada vektor bidang itu biasanya dinyatakan sebagai pasangan bilangan. Misalnya adalah A itu akan sama dengan A1 A2 gitu. Berarti A1 itu melambangkan X, A2-nya adalah Y gitu ya. Jadi kalau digambarkan maka ini X, ini Y gitu. Maka karena A1 ini misalnya A1 di sini, ini A2 di sini, ini 0,0 gitu. Maka A itu adalah pertemuan antara A1 dan A2. Gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, sedangkan ada juga yang kita sebut sebagai vektor ruang. Vektor ruang atau R3 ini digambarkan dengan menggunakan koordinat 3 sumbu yang tegak lurus ya. Kita pakai tegak lurus. Jadi A-nya itu adalah A1 A2 dan A3 gitu. Nah, gimana X-nya gimana? Jadi X-nya dari sini dulu, ini X A1 gitu ya, ini A1. Kemudian Y-nya di sini, misalnya di sini adalah A2. Kemudian Z-nya yang tegak gitu ya. Ini A3. Seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya digambarkan, kita akan pertemukan semuanya dalam satu titik gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu gambarnya ya. Ya. Nah, vektor yang titik awalnya adalah titik asal gitu ya. Titik asal tuh 0,0 atau 0,0,0, ini titik asal. Vektor yang titik awalnya adalah 2 ini kita sebut sebagai vektor posisi. Ya, vektor posisi seperti itu. Oke. Nah, berlaku ada beberapa rumus. Pertama, misalnya saya punya A itu adalah A1 A2 kemudian B-nya adalah misalnya B1 B2. Ini ada beberapa sifat yang perlu saya sampaikan untuk sifatnya. Pertama, misalnya adalah A-nya sama dengan B, berarti kan apa? Berarti A1 akan sama dengan B1, A2 akan sama dengan B2. Jadi entry yang seletak akan bernilai sama. Kemudian kalau A tambah B berarti gimana? A tambah B berarti A1 tambah B1 itu akan sama dengan A, ya, jadi entry yang seletak tinggal dijumlahkan gitu ya. Bagaimana kalau perkalian dengan skalar? Berarti semua dari A kita kalikan gitu ya.
KA1 dan KA2. Bagaimana kalau dikurangi? Kalau dikurangi berarti prinsipnya adalah A ditambah minus B gitu ya, atau A ditambah, kok begini ya, min 1 kali B sama dengan A1 min B1, kemudian A2 min B2. Itu kalau di bidang ya. Bagaimana kalau di ruang? Kalau di ruang berarti kan A-nya nambah tuh ya. A-nya nambah 1. Ini kenapa ya? Kemudian B-nya juga nambah 1 ya. Berarti ini B1, B2 dan B3. Ya sebenarnya sama dengan 4 awal tadi. Tinggal ditambahkan saja, berarti gimana tambahannya? Nanti di 1 ini ada A3 sama dengan B3. Di yang poin 2 berarti ditambahin aja. Ada 1 lagi yaitu A3 ditambah B3 gitu ya. Nanti yang di 3 gimana? Ditambahin lagi, berarti setelah ada KA1 ada KA2, nanti ada KA3 gitu ya. Yang sifat 4 gimana? Sifat 4 sama juga, berarti tinggal ditambahin di sini ada A3 min B3 gitu ya. Jadi prinsipnya sama saja gitu. Oke, sebagai contoh, semisal saya punya A-nya adalah 2, 3 dan min 1. Sementara B-nya adalah 0, min 2 dan 4. Dan C-nya adalah 1, min 1 dan 1. Berarti kalau ditanyain A plus B tinggal dijumlah aja ya. Berarti 2 tambah 0, 3 kurangi 2, min 1 ditambah 4. Berapa tuh? Berarti 2, 1, min 3. 3 ya, sorry. 3. Kalau ditanyainnya min 5C berapa tuh? Berarti min 5 kali 1, min 5 kali min 1, min 5 kali 1 ya, sama dengan min 5, 5 dan min 5. Nah dicoba ya. 2A plus 3B berapa? Min A plus 2B plus 3C ini berapa? Dan terakhir A min B ini berapa? Cukup ya, semoga dapat dipahami.